Bapak Ibu sepelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri, saya mewakili jemaat yang ada mengucapkan selamat datang dan selamat malam, serta kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, yaitu sebelum perjamuan kudus Oikumene, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah persiapan atau ibadah cawisan. Untuk itu, Bapak Ibu dimohon untuk bangkit dan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, bait pertama dan kedua. Mari saudara-saudara sepelayanan memandang hormat atas kekudusan perjamuan, kita persiapkan hati dan pikiran sebelum bersama-sama kita menerima dan terlebih ambil bagian melayani perjamuan. Kita dirikan ibadah khusus, ibadah persiapan. Mari kita hayati pengakuan yang demikian. Ibadah persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus Oikumene malam ini kami lakukan atas dasar percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat semua. Amin. Disilahkan duduk kembali. Perjamuan kudus yang ketiga di tahun 2020, perjamuan kudus bulan Oikumene. Puji Tuhan, tetap kita lakukan di tengah keprihatinan dan kewaspadaan tinggi karena pandemi. Firman Tuhan yang menjadi tema mendasari peribadatan persiapan, surat Efesus pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. 252 bagian yang pertama, Kidung Jemaat. Penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan korban ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Mari kita berdoa. Gereja yang Tuhan dirikan di atas batu karang, gereja yang senantiasa teguh atas hempasan apapun, termasuk badai yang saat ini sedang terjadi. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, bahwa gereja-gereja Tuhan, pribadi-pribadi tebusan, mimbar-mimbar rumah tangga, pun pula persekutuan kami, Tuhan kuatkan hingga saat ini. Bahwa kami berkumpul, bersatu hati mendirikan ibadat, tidak hanya memenuhi agenda gerejawi, perjamuan kudus rutin, melainkan kami hayati merupakan panggilan Tuhan atas hormat kesakralan perjamuan, perutusan Tuhan dalam simbolisasi suci, roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan. Kami semuanya, baik penatua, diaken, dan pendeta, adalah pelayan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Oleh karenanya Bapa dalam tanggung jawab panggilan atas warga jemaat yang Tuhan percayakan, saat ini kami, baik Mas Santo dan Mas Agus, serta kawan-kawan lain Ngelangu, Pak Wartono, Pak Warno, dan kawan-kawan pesantren, Pak Pur, Mas Tadi, kawan-kawan Paron, pun pula seluruh penatua diaken di Induk bertemu, berkumpul, beribadah khusus. Memohon layaknya kami oleh Tuhan. Niat kami Tuhan yang menyucikan diri, batin, dan pikiran kami pun saat ini. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang berkuasa. Nyanyian puji-pujian kami, doa-doa syukur dan syafaat, persembahan adalah bagian dari ekspresi kami menyembah. Demikian pula firman yang hendak kami terima. Bersabdalah kepada kami, seluruh yang ada siap menerima pewartaan dari Tuhan sendiri.
Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita terima diambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan 22. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit, menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian bagian firman yang kita terima. Berbahagialah kita semua yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya hidup benar, seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Saudara-saudara, renungan ini bisa kita beri judul "Bangkit dari sebuah kesalahan". Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman Penatua Diaken yang terkasih, dalam proses kehidupan yang kita alami, tentu seluruh dari kita tidak ada yang tidak pernah luput dari suatu kesalahan. Terkadang kita sudah menata sedemikian baik agar tidak berbuat salah, tetapi masih ada saja yang terlahir salah. Mulai dari hal yang sepele hingga kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan amat fatal. Tentunya Bapak, Ibu, serta jemaat, dalam menyikapi kesalahan tersebut kita tidak bisa hanya cukup menyesali atau bahkan cukup mengutuki kejadian yang sudah terjadi, "Nggo wetuni tok," begitu. Tidak cukup. Untuk itulah kita butuh kekuatan dan keberanian untuk bangkit. Menata ulang keadaan yang terlanjur salah, agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Saudara-saudara, narasi yang kita baca, kitab Keluaran adalah bagian cerita awal dari tokoh besar Israel, yakni Musa. Seorang besar, yakni Musa, ternyata juga pernah salah.
Kesalahan itu manusiawi. Dan yang membuat seseorang bernilai adalah bagaimana menyikapi setiap kesalahan yang dilakukan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupannya, Musa juga melakukan kesalahan yang fatal. Dan ternyata kesalahan tersebut setelah disikapi dengan benar, justru mengubah jalan hidupnya. Kita tahu penggalan ceritanya, Firaun Raja Mesir yang otoriter, Israel yang sudah berada di tanah Mesir, ya, karena Yakub, menjadi bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Dan Allah merencanakan melepaskan mereka, dan ternyata Allah memakai Musa. Dan kalau kita pelajari detail, ternyata rencana Allah yang agung, yang baik, justru diawali dari pertobatannya Musa, Musa yang jatuh salah dan bertobat. Masih cerita penggalan cerita Musa, biar kita mendapatkan kerangka pikir. Musa orang Ibrani, Musa orang Israel termasuk orang yang ditindas oleh Mesir kala itu di sana. Karena Firaun selain otoriter, dia juga ketakutan apabila kekuasaannya tergantikan, maka ada saatnya ia membunuh generasi dari Israel. Dan Musa kala itu diselamatkan oleh orang tuanya, dibuang di sungai Nil. Tempatnya masih ada hingga saat ini, ada monumennya. Jadi bukan rekaan. Loh, dilala wong namanya cerita hidup. Yang menemukan bayi Musa justru permaisuri dari Firaun. Akhirnya ia bertumbuh dalam istana, karena suami Firaun sayang banget dengan bayi Musa yang luar biasa ini. Ia seorang Ibrani tumbuh di kalangan Mesir, malah di istana. Pada suatu ketika, nanti bisa dibaca mundur di rumah, Musa melihat orang Mesir tukaran dengan orang Ibrani atau Trah Israel. Darah Israel, darah Musa yang Israel, tidak bisa dibohongi. Ia membela orang Ibrani dan dipukul dan matilah orang Mesir. Dan Musa menjadi sadar iki salah. Dan terlebih lagi, iki salah sing tak pateni wong Mesir. Ngol aku konangan, aku dicites karo Firaun. Begitu seterusnya. Belum sampai pikirannya Musa ke sana, ada orang Ibrani esoknya sama-sama Ibrani tukaran. Musa misah dan yang dipisah bilang begini, awakmu wong Ibrani, awakmu dadi apa? Nah, artinya rahasia Musa di tengah keluarga Mesir ini sudah mulai terbuka. Maka Musa lari. Begitu seterusnya. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, tindakan memukul orang Ibrani dan membunuh orang Mesir menjadi kesalahan fatal yang mengubah jalan hidupnya. Musa dikejar-kejar oleh Firaun. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Musa? Saudara-saudara, dalam pelariannya diceritakan Musa menyesali kesalahannya. Kalimat ini terkatakan gampang, tetapi kebesaran hati menyesali kesalahan itu bukan perkara yang sepele. Musa menyesali kesalahannya dan ia tidak lari pada frustasi atas cerita hidupnya, tetapi ia menyesali kepada Allah.
Allah membawa Musa menjalani hidup sebagai penggembala domba. Artinya ada perubahan yang drastis dari seorang Musa yang dibesarkan istana, yang memerintah dan berkuasa, tetapi merasa bersalah, merasa berdosa, maka ia sanggup dan bersedia lahir baru dengan tata kehidupan yang baru. Melayani domba. Wong nyatanya domba itu bukan domba miliknya. Suatu kehidupan yang berlawanan dengan sebelumnya. Nah, ibu bapak serta jemaat yang terkasih, perjalanan hidup mengajarkan kepada Musa tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan sekaligus melalui pelajaran tentang Allah memperlihatkan kepada Musa siapa dirinya, Musa mengetahui bagaimana rencana dan rancangan Tuhan Allah atas hidupnya. Rancangan keselamatan yang dipakai Tuhan untuk juga menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, kita, saya dan saudara, mungkin pernah mengalami apa yang dialami oleh Musa juga dalam perjalanan hidup ini. Kita mengalami kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Dan kesalahan tersebut pada akhirnya dapat mengganggu aspek kehidupan yang memungkinkan timbul masalah baru. Misal yang sering terjadi, yakni lari dari Tuhan, atau rusaknya relasi atau hubungan kita dengan saudara, dengan sesama milik Tuhan. Saudara-saudara, dari cerita di atas kita juga bisa tahu bahwa sejatinya di setiap kesalahan yang dilakukan seseorang, termasuk Musa, Allah tidak meninggalkannya. Tetapi justru di setiap kesalahan, Allah semakin aktif untuk mencari dan berupaya untuk memanggil agar tetap berada bersamanya. Pun pula saya dan saudara. Dalam setiap kesalahan sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Allah pasti punya tujuan ketika mengizinkan peristiwa itu terjadi. Meskipun kita kadang sulit untuk mencerna akhir dari sebuah perjalanan sama dengan Musa. Allah mengizinkan, sejatinya Allah juga ingin, meruntuhkan keangkuhan hati dan pikiran kita yang sok bener atas lainnya. Atau sok suci, kadang malah dengan Tuhannya. Ya, Allah ingin membangun, meruntuhkan, sekaligus membangun ulang keangkuhan menjadi kerendah hatian. Tujuannya tentu hidup menjadi lebih baik. Hidup mengarah ke keselamatan dan sekaligus Allah mempercayakan karya keselamatan kepada kita yang telah diselamatkan. Dan yang paling akhir tentu melalui peristiwa kesalahan dan juga kemampuan menyesali dan kembali kepada Tuhan, Tuhan ingin agar hubungan personal saya dan saudara dengan Tuhan ini semakin kuat. Mengapa? Sebab dengan bertambahnya waktu yang praktis menjadikan saya dan saudara juga bertambah dekat dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara, Allah yang tidak meninggalkan juga digambarkan dengan Allah yang terus mewartakan pertobatan. Satu di antaranya melalui seruan perjamuan.
Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa sesal dan jujur mengakui kesalahan, kita kembali datang kepada Tuhan agar Ia berkenan meruntuhkan kesombongan, keangkuhan, dan membangun kehidupan yang lebih bermakna, bernilai dalam kerendah hatian seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Selamat bersiap menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, warga jemaat yang terkasih, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Perjamuan kudus diikuti oleh seluruh warga jemaat dewasa yang sudah baptis dan sidi, jadi tidak tergantung pada umur dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus atau pamerdi gerejawi. Perjamuan kudus diikuti oleh warga jemaat atau gereja lain yang tidak berhalangan dan dinyatakan secara tertulis oleh majelis jemaat atau gereja asal. Bapak, Ibu, dan jemaat, dalam gereja kita, Gereja Kristen Jayawetan, perjamuan kudus adalah tanda suci. Maksudnya ditetapkan oleh Allah sendiri untuk umat miliknya yang mengandung penghayatan kematian dan penebusan Yesus Kristus. Disebut kudus, siapapun yang akan menerima perjamuan kudus harus menghormati kesucian Tuhan. Apabila seseorang di dalam hatinya sengaja tidak taat kepada kehendak Tuhan, akan menerima hukuman dari Tuhan. Begitu juga karena perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Tuhannya, tetapi juga persekutuan umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, barang siapa yang masih melakukan, menyimpan dosa atas sesamanya, ia pun mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, karena pada dasarnya perjamuan kudus berisi kasih Allah yang suci, maka saat ini sebelum kita bersama datang dan menerima bahkan melayani perjamuannya, kita semua diberi kesempatan untuk menguji hati masing-masing. Maksudnya, apakah dalam menjalani kehidupan kita sudah benar-benar taat dengan kehendak Tuhan? Atau malah pada prakteknya sering gagal mempercayakan hidup, hormat kepada Tuhan dan gerejanya? Demikian juga karena perjamuan kudus, juga gambaran persekutuan kita dengan sesama orang percaya, maka sebelum menerima perjamuan kudus, kita juga terlebih dahulu diberi kesempatan menguji hati masing-masing. Apakah di dalam kita masih ada rasa saling membenci, perselisihan, iri, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya, beban dosa? Tentu tidak ada seorang pun yang sempurna menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Dan jikalau memang demikian adanya, mari semua dosa kejahatan kita akui di hadapan Tuhan Allah dengan jujur, penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang ikut perjamuan dengan sembarangan. Bersama kita masuk pelayanan perjamuan kudus oikumene sebagai sarana untuk mempererat kesatuan dan persatuan jemaat Tuhan di dunia. Maka mari kita mengakui segala dosa dengan ketulusan hati dan berkomitmen untuk membangun kesatuan dan keesaan baptisan Kristus.
Memuji nama Tuhan Kidung kontekstual 138, 2 kali kita siapkan hati dan bersama-sama kita datang dalam doa pengakuan dosa. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Aku ingin seperti Tuhan, rendah hati juga penyayang. Oh Tuhanku, tolong teguhkan niat kami jadi nyata. Diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati dan pelayan melanjutkan doa panjenengan. Inilah kami ya Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, dan diaken jemaat, mengakui seluruh dosa-dosa kesalahan kami yang terjadi setiap saat, setiap waktu. Yang terlahir karena perasaan terlanggarnya hak atau kebutuhan pengakuan yang membabi buta, ataupun terkadang kesepian yang tidak tahu sebabnya. Seringkali kami meninggalkan Tuhan. Kami lupa bahwa hidup dan perjalanan tidak ada sedetik pun Tuhan Alpa mengikuti, sebab sama dengan setiap tarian nafas hidup. Disitulah sejatinya kuasa dan kemurahan menyertai. Ampunilah dosa-dosa kami. Baik kepada Tuhan maupun kepada persekutuan seperti ini. Demikian pula dosa-dosa kesalahan kami di tengah persekutuan bersesama kami, di lingkungan pekerjaan atau di masyarakat, bahkan juga keluarga kami. Rupa-rupa sebab pula yang menjadikan kami jatuh dalam dosa. Kegagalan penguasaan diri, atau bentuk-bentuk kesombongan yang lain, tanpa sadar sering melukai hati yang lain, baik orang-orang jauh maupun kawan-kawan sepersekutuan, pun pula anggota, saudara dan keluarga kami. Tuhan Yesus,
kami mengakui, kami menyesali, kami bersedia untuk Tuhan bangun kembali. Sucikanlah kami, layakkanlah kami untuk terus melanjutkan berkat-berkat-Mu. Layakkanlah kami secara khusus untuk menjadi kepanjangan Tuhan melayankan berita pembebasan melalui peraga kudus perjamuan. Terima kasih. Di dalam kuasa pengorbanan, penebusan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, kesemuanya kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Saudaraku sepelayanan yang terkasih, atas nama Gereja Kristen Jaiwetan Kediri, saya mengajak bersama untuk kembali memantapkan diri. Sebelum menjawab undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan demikian. Saudara-saudara, penatua, diaken, baik di seluruh induk maupun pepantan-pepantan yang ada, apakah saudara-saudara bersedia menjawab undangan Tuhan dalam pelayanan perjamuan kudus yang akan dilayankan oleh gereja besok pada hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020? Bagaimana jawaban saudara semua? Apakah saudara-saudara bersedia? Atas kesediaan saudara, kami jemaat mengucapkan terima kasih. Mari kita ingat, rasakan, dan berteguh pengharapan dalam kebersamaan sebagai wujud persekutuan milik Tuhan. Amin. Disilahkan duduk kembali. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, bait pertama dan yang ketiga. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tak
Mari kita berdoa syafaat. Kami menyerahkan persembahan dalam ibadat ini, dan rupa-rupa, wujud dan bentuk persembahan adalah rasa syukur kami, dan sekaligus bukti tanggung jawab iman kami pribadi yang Tuhan selamatkan. Dan kami memohon Tuhan menyucikan niat hati kami, menyucikan nominal uang, juga suara kami, suara hati kami, sehingga kesemuanya layak di hadapan Tuhan. Disertailah oleh Tuhan gereja dalam mengelola segala bentuk kekayaan aset dan juga persembahan, sehingga menjadi sarana untuk melanjutkan pewartaan kerajaan Tuhan melalui gereja, baik ke dalam maupun keluar. Terpujilah Tuhan yang telah mencukupkan kebutuhan kami setiap saat, setiap hari, dalam ukuran masing-masing yang tidak sama tentunya. Dalam syafaat kami menyerahkan, mendoakan secara khusus rangkaian pelayanan persiapan yang telah dijalani serentak oleh saudara-saudara kami di Lukas, Adam, Timotius, dan Gampeng. Persiapan warga jemaat di Induk dan keempat pepandan yang lain yang dilakukan dalam rentang minggu depan. Kami doakan pelayanan perjamuan, baik yang konvensional maupun online di Cajem, pun pula persiapan dan perencanaan materi, baik konvensional maupun online yang di Induk dan keempat pepandannya. Kami percaya gereja menyikapi pandemi tidak sendiri, tetapi bersama Tuhan, sehingga kekuatan, kebijaksanaan, kearifan terus menjadi arahan dan pimpinan yang dipeganginya. Kami mendoakan kawan-kawan yang luar biasa, para penatua dan diaken yang terus bekerja dengan semangat dalam kekompakan yang nyata, sehingga walaupun pandemi menghantam bangsa juga gereja, gereja Tuhan di tempat ini tetap berupaya eksis, tetap melakukan fungsinya atas warga, atas masyarakat dan bangsa. Disehatkanlah mereka semua tanpa terkecuali. Dilindungilah mereka semua, juga keluarga-keluarganya, baik di sini maupun di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami doakan warga jemaat yang sakit, yang masih ada di Rumah Sakit Bayangkara dan yang telah pulang termasuk hari ini. Warga jemaat yang ada di Rumah Sakit Baptis ataupun yang gerah dan dirawat di rumah. Kami memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami doakan yang sedang dalam pergumulan persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan dinas dan yang lain. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan terang, sehingga mereka dengan bijaksana dapat melewati pergumulan hidup yang memang harus mereka hadapi. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah ini dan pulang. Kami memohon Tuhan menuntun perjalanan pulang, istirahat kami semalam. Menyerahkan beberapa kawan, baik KPT Jemaat, KPMG, Pok Jamul Med dan Son, juga tenaga gereja, yang masih harus melanjutkan pengambilan gambar untuk tuntunan online Cajem. Mari Tuhan tambah-tambahkan setia melayani Tuhan dan bertanggung jawab
atas talenta dan juga kepemilikan yang Tuhan dengan murah telah percayakan. Diberkatilah mereka semuanya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Engkau Allah, Sang Kepala Gereja, yang mendirikan gereja, dan yang akan terus menyertai hingga sampai kedatangan kedua. Dalam kuasa Yesus Kristus, kami akan terus bertekun dan bersama. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita akhiri dan disampaikan terima kasih mewakili jemaat kepada panjenengan, khususnya di masa pandemi ini, yang semakin sering, semakin rajin untuk menyapa warga jemaat dari rumah ke rumah dalam kewaspadaan yang juga amat tinggi. Tuhan memberkati. 256 bagian yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, dalam kuasa Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dalam penyertaan Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati kesehatan, kekuatan, kesetiaan, senantiasa menguatkan pengharapan yang tak berkesudahan, karuniakan kemampuan, kecukupan, dan kelengkapan damai sejahtera atas kita semua, seluruh para pelayannya malam ini hingga sampai Maranatha. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah persiapan perjamuan kudus hukum ini telah selesai.